Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Naufal dari kelas 10 akuntansi 2 akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis yang efektif. Komunikasi merupakan fondasi dalam dunia bisnis. Komunikasi yang efektif membangun hubungan, membangun kepercayaan dan mendorong keberhasilan. Nah, pentingnya komunikasi dalam dunia bisnis. Yang pertama, membangun hubungan. Komunikasi yang baik membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan klien. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi. Komunikasi yang jelas dan terarah mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, membangun reputasi. Komunikasi yang profesional dan responsif membangun reputasi positif untuk perusahaan. Nah, lalu ada jenis-jenis komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi lisan seperti presentasi, rapat, dan panggilan telepon. Nah, lalu ada komunikasi non-verbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Atau bisa disebut dengan bahasa isyarat. Nah, lalu yang ketiga ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis itu seperti surat, email, laporan, dan dokumen resmi. Surat menyurat antara perusahaan. Nah, yang terakhir ada komunikasi digital yang bisa melalui media sosial, pesan instan, dan platform komunikasi digital atau seperti WhatsApp, email. Nah, lalu ada keterampilan komunikasi verbal yang baik. Yang pertama, kejelasan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari jargon atau istilah teknis. Nah, yang kedua, rapi dan terstruktur, memiliki alur berpikir yang jelas dan menggunakan bahasa yang ringkas dan terarah. 3. Menggunakan nada suara, menggunakan nada suara yang menarik, jelas dan sesuai dengan konteks. 4. Membangun kepercayaan, berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan membangun hubungan yang positif. Keterampilan komunikasi nonverbal yang efektif. Cara yang pertama yaitu bahasa tubuh. Postur tubuh yang tegak, kontak mata yang baik, dan gestur tangan yang sesuai. Ekspresi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Lalu kontak mata yang baik menunjukkan rasa percaya diri dan keterlibatan dalam komunikasi. Nah, lalu mendengarkan secara aktif untuk memahami klien. Yang pertama, perhatian penuh, fokus pada pesan yang disampaikan dan hindari gangguan. Kedua, membuat kontak mata, menunjukkan minat dan perhatian dengan membuat kontak mata. Nah, yang ketiga, menanyakan pertanyaan, membuat klarifikasi dan memastikan pemahaman yang benar. Terakhir, merangkum pesan, memastikan pemahaman dengan merangkum kembali pesan yang disampaikan. Menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif. Kejelasan, menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami. Struktur, memiliki alur berpikir yang logis dan terstruktur. Bukti dan data, menyertakan bukti dan data untuk mendukung argumen. Bahasa tubuh, menunjukkan kepercayaan diri dengan postur tubuh yang tegak dan kontak mata yang baik. Mengelola komunikasi dalam rapat negosiasi. Caranya yang pertama, persiapan yang matang, menentukan tujuan, agenda, dan materi yang akan dibahas. Komunikasi yang efektif, berbicara dengan jelas, ringkas, dan menggunakan bahasa yang tepat. Nah, lalu saling menghormati pendapat, mendengarkan dengan aktif, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara, terus mencapai kesepakatan, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan mencatat hasil rapat. Nah, terus ini cara menggunakan media komunikasi digital secara tepat. Yang pertama, memilih platform yang tepat, memilih platform yang sesuai dengan tujuan dan audiens. Yang kedua, menjaga profesionalitas, menjaga etika komunikasi digital dengan menggunakan bahasa yang sopan. Nah, terus yang ketiga, respon yang cepat, memberikan respon yang cepat dan profesional terhadap pesan. Membangun hubungan positif dengan klien. Yang pertama, caranya komunikasi yang terbuka, berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan membangun kepercayaan. Lalu menghormati waktu, membalas pesan dengan cepat dan tepat waktu atau fast respon. Membangun empati, memahami kebutuhan dan perspektif klien.
Mungkin sekian hanya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.